Selamat datang di channel Aryati Education. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Hari ini aku mau ke kampus buat ngambil ijazah. Yuk ikutin perjalanan aku sambil aku mau sharing tentang perjalanan kuliahku dari mulai masuk semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, KKN, PPL, dan skripsi. Halo teman-teman Aryati Education, kembali lagi di channel Aryati Education, the best solution of study. Di video kali ini kita akan bercerita mengenai perjuanganku selama kuliah. Jadi hari ini tuh aku mau ngambil ijazah. Waktu wisuda itu bulan Desember, pokoknya waktu wisuda. Terus sekarang ijazahnya baru bisa diambil bulan April. Jadi sekarang mau ke kampus sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, mulai dari awal ngampus itu aku mulai masuk kampus itu 2016. Itu ospek dulu. Beda dengan tahun sekarang ya, nggak usah ospek, nggak usah ke kampus, enak banget kalian. Terus tuh setelah ospek tuh aku pernah ngalamin di kampus 2 waktu itu yang di Pramuka, lalu pindah ke kampus 1 yang di Cuknyadin. Terus tuh kuliah itu banyak banget tugasnya. Kalau pulang tuh kadang sampai maghrib, karena aku tuh jadwal kuliahnya tuh siang bukan pagi. Jadi dari setelah duhur sampai maghrib, sampai asar gitu. Terus tugasnya banyak banget. Perkuliahan ini menurut aku ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya itu teman-temannya itu pada solid, pada kompak gitu. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang agak lama, itu mereka akan saling memotivasi, akan saling membantu untuk kita bisa bersama-sama seperti itu. Terus banyak juga tugas kelompoknya, jadi membuat teman-teman satu kelas itu menjadi lebih dekat gitu. Jadi lebih akrab, lebih nggak individualis lah gitu. Terus nggak enaknya tugasnya banyak banget. Tapi ya aku tuh punya tips buat tugas banyak itu biar nggak jadi banyak. Jadi tipsnya itu begini. Tipsnya itu kan di kuliah itu ada banyak mata pelajarannya ya. Nah aku tuh biasanya tugas dari mata pelajaran yang satu aku gunakan di mata pelajaran yang lain juga. Kayak misalnya waktu itu aku belajar tentang pembelajaran matematika tentang discovery, metode pembelajaran discovery. Nah si discovery itu aku gunakan juga di pembelajaran PTK, di tugas PTK. Jadi aku tinggal nambahin beberapa jurnal, nambahin beberapa sumber gitu biar tetap menjadi bagus dan maksimal gitu. Terus ada banyak, pokoknya aku tuh hampir semua tugas yang pernah aku kerjakan itu aku gunakan di mata pelajaran yang lainnya. Bahkan aku skripsi juga menggunakan judul dari tugas metodologi penelitian. Coba, alhamdulillah itu bisa di ACC. Banyak, pokoknya aku tuh hampir semua tugas, karena aku tuh pertama nggak mau pusing orangnya, kedua aku tuh males juga
juga, tapi males, tapi pengen perfeksionis, pengen kelihatan bagus. Jadi gimana caranya aku kelihatan bagus, maksimal, tapi nggak terlalu pusing gitu. Kalau misalnya pelajaran yang ini aku ngambilnya misalnya tentang yang lain, terus di mata kuliah yang satunya aku ngambil tentang pembelajaran yang lainnya atau judul yang lainnya, itu akan membuat kita jadi terlalu banyak yang harus dikerjakan, terlalu banyak yang harus dicari sumbernya, nanti akhirnya tidak bisa maksimal karena harus mengerjakan banyak. Sedangkan kalau misalnya fokus di satu, misalnya kayak karakter nasionalisme nih, tentang pembelajaran karakter. Nah, aku gunakan juga itu di pelajaran metodologi penelitian. Si karakter itu, metodologi penelitian aku tentang karakter nasionalisme siswa ingin mengetahui. Lalu di skripsi juga aku gunakan itu lagi, seperti itu. Jadi membuat kita lebih cepat. Itu boleh ditiru atau enggak, terserah kalian. Tapi ada bagusnya, ada enggaknya. Karena enggaknya itu kalian, enggak bagusnya, jadi kalian akan lebih terfokus ke tidak banyak hal yang kalian cari. Terus bagusnya kalian bisa terlihat bagus, terlihat apa ya, terlihat maksimal, lebih banyak sumber karena sudah mencari sumber yang sebelum. Jadi aku akan menceritakan nih tentang perjalanan ngampus yang menurut aku, yang aku rasakan ya, dari mulai semester 1, 2, 3 sampai semester 8, ditambah ada pandemi juga. Jadi di semester 1, 2 itu yang aku rasakan itu tidak terlalu sulit, tugasnya tidak terlalu banyak, dosennya baik-baik. Terus semester 1, 2, semester 3, 4 itu mulai dapat dosen yang tegas, tugasnya udah mulai banyak, tugas kelompoknya, tugas individunya juga. Itu tingkat 2. Terus tingkat 3 tuh udah bener-bener ada di puncak banget. Tingkat 3 itu banyak banget tugasnya, banyak banget. Oh pokoknya deh, banyak teman-teman yang bilang, aduh mending aku nikah aja deh daripada kuliah. Gitu coba. Saking banyaknya banget tugas yang diberikan. Gitu. Terus tingkat 4 lebih santai karena cuma skripsi aja. Gitu deh. Apalagi ya? Oh ya, di kuliah juga ada PPL, ada KKN, ada skripsi. Guys, aku jadi keinget KKN. Jadi waktu itu aku semester nih ya kan, kuliah itu semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semester 6 itu KKN. Aku tuh KKN di Ciawit di Desa Supadana. Selama 1 bulan aku tuh di sana karena aku tuh belum pernah ninggalin rumah. Jadi aku di sana tuh sakit, guys. Sakit gitu. Terus ya menurut aku yang waktu itu, sewaktu pas KKN, aku berpikir kayaknya ini ujian terberat ketika kuliah adalah KKN deh, karena kan jauh dari orang tua gitu ya waktu itu. Tapi ternyata pada kenyataannya ujian yang paling berat itu adalah skripsi. Bukan karena skripsinya yang sulit atau dosennya yang gimana-gimana, tapi karena akunya sakit. Jadi itu ujian terberatnya gitu. Kalau nggak sakit ya KKN ujian terberatnya menurut aku. Buat kalian yang nanti akan mengalami KKN, semangat ya, kalian akan diuji pokoknya. Kalian yang punya pacar bisa jadi putus loh gara-gara KKN. Tapi ini aku mau cerita nih. Jadi KKN itu kita menambah teman banyak karena dicampur dari fakultas yang lainnya juga gitu. Ketika KKN itu benar-benar diuji sama pacar kalian, kalau kalian punya pacar, karena kalian tidak bertemu selama 1 bulan. Dan di sana tuh banyak godaan-godaannya. Jadi bersyukurlah kepada kalian yang pacarnya setia dan
jika pacarnya tidak setia, kalian juga harus bersyukur, karena nanti kan KKN itu, situasi seperti KKN itu akan kalian alami nanti ketika kerja juga. Ya kan, jadi nanti nih kalau misalnya kalian kerja, tiba-tiba di tempat kerja kalian itu disuruh diklat ke Bandung misalnya 2 bulan. Nah, jadi di situ kalian bisa tahu kalau misalnya pasangan kalian setia atau enggaknya tuh, kita bisa tahu di situ. Oh, ini kira-kiranya kalau misalnya pas KKN-nya aman, berarti aman nih nanti ke depannya gitu. Nah, kalau misalnya pacarnya selingkuh, jangan dilanjutin ya teman-teman. Nggak boleh, nanti tuh selingkuh lagi, karena selingkuh itu tidak bisa dimaafkan. Karena selingkuh itu adalah suatu kesalahan yang disengaja, bukan suatu kehilapan yang tidak disengaja. Karena nanti orang yang udah pernah selingkuh 1 kali pasti kesananya akan selingkuh lagi. Jadi jangan. Terus ya habis KKN itu ada PPL. PPL itu aku kebagian di SD Negeri Unggulan. Hai SD Negeri Unggulan. Aku bersyukur banget ditempatkan di SD itu. Terima kasih kepada Bapak Aropa Acesta selaku dosen pembimbingku. Terima kasih kepada semua guru-guru, teman-teman. Pokoknya banyak banget, dan siswa-siswanya juga banyak banget pengalaman pembelajaran di SD Negeri Unggulan, yang banyak banget pelajaran dan pengalaman yang bisa dipelajari untuk bekal nanti ketika aku mengajar gitu. Jadi aku sangat berterima kasih sekali. Setelah PPL itu skripsi aku alhamdulillah dapat dosen pembimbing yang sesuai harapan. Terima kasih kepada dosen pembimbingku, terima kasih kepada kampus tercinta Uniku, dan kepada semua staf yang telah membantu aku, yang telah mendukung aku, karena tidak mudah sekali untuk mengerjakan skripsi, karena aku tuh sakit di operasi 2 kali waktu itu. Jadi luar biasa sekali perjuangan di akhir kuliahku. Tidak mudah untuk mendapatkan gelar sarjana ini, jadi aku harus kerja gitu. Udah ya, aku cerita tentang perjuangan dari aku mulai masuk sampai lulus. Kita sudah hampir sampai di Universitas Kuningan. Selamat datang di Universitas Kuningan. Sudah lama sekali aku tidak ke kampus ini. Tuh lihat, ada yang rindu juga dengan kampus tercinta Uniku. Di video berikutnya nanti aku coba keliling Uniku ya. Uniku itu luas sekali, jadi nanti aku coba untuk di luarnya aja, seperti ini sebelah sini ada Kopma, sebelah sini perpustakaan, sebelah sini fakultas komputer, fakultas kehutanan, FKIP, keguruan atau ekonomi gitu ya. Buat yang mau masuk Uniku, adik tingkat yang mungkin belum pernah kesini dan belum tahu tempatnya di mana aja, atau buat kita yang kalau rindu bisa lihat videonya di sini untuk mengenang masa-masa perjuangan kuliah ini. Oke, karena aku mau ngambil ijazah adanya di BAAK samping rektorat, jadi aku langsung parkir di sini aja biar deket gitu ya. Lumayan penuh ya parkirannya. Semoga nggak antri deh. Aku parkir dulu, nanti lagi. Oke, kita sudah sampai di gedung rektorat. Jadi aku mau ke BAAK buat ngambil ijazah. Ini harus bawa suratnya. Harus bawa surat bahwa kita itu udah mengerjakan skripsi dan sudah mengumpulkannya. Kita ambil ijazahnya. Yuk ikutin aku. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan bawa hand sanitizer.
Ternyata tadi pas aku masuk itu harus nunggu dulu karena keburu istirahat dan yang antrinya juga masih banyakan banget. Jadi aku nunggu dulu deh. Halo teman-teman, jadi aku tadi udah coba ke BAAK. Aku tadi udah ke BAAK, ternyata keburu istirahat. Katanya harus kesana lagi jam 1:30, sekarang baru jam 1:30. Jadi aku jajan cilok dulu deh. Siapa yang rindu cilok Mang Udin? Gak ada colokannya, jadi aku pakai sedotan. Aku kalau beli cilok nggak suka pakai bumbu, cuma ciloknya aja. No. Halo guys, jadi ini ijazahnya udah dapet, ada di sini. Tuh, nah gitu. Mau dilegalisir dulu ke fakultas. Bye-bye. Alhamdulillah sudah selesai. Saatnya pulang ke rumah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Tunggu video berikutnya.